Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasya'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Salah satu strategi Rasulullah adalah dengan membongkar kepercayaan kaum kafir Quraisy kepada berhala-berhala mereka, ketakutan-ketakutan mereka kepada berhala mereka. Rasulullah coba hancurkan dengan cara menceritakan hari kiamat. Dan waktu bergulir sedikit demi sedikit terjadi viral, terjadi kegemparan. Yang masa itu adalah ketika tersiar kabar bahwa seorang pemuda yang luar biasa jujur, yang dengan akhlaknya, yang dengan kemampuan sopan santunnya terhadap seluruh tetangganya, kerabatnya, bahkan kepada musuhnya sekalipun menceritakan tentang hari kiamat. Lalu terjadi peristiwa di mana mereka saling bertanya kebenaran tentang hari kiamat ini, saling bertanya, kepo, ingin tahu apa sebenarnya hari kiamat itu. Terjadi di masa Rasulullah. Kegemparan ini tidak mungkin akan terjadi kalau yang menceritakan hari kiamat itu hanyalah seorang manusia yang senantiasa gemar terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, lubang premanisme, lubang kejaliman, penindasan. Karena ini keluar dari mulutnya Rasulullah, yang sering kita uraikan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa sekalipun mereka tahu bahwa Rasulullah suka mencemooh berhala-berhala mereka, namun ketika mereka berpersiar di musim-musim liburan, para orang-orang kaya itu lebih percaya menitipkan hartanya, menitipkan perkebunannya, menitipkan peternakannya, menitipkan perdagangannya, hartanya di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Rasulullah Muhammad menceritakan tentang hari kiamat, tentang bagaimana prosesnya, tentang bagaimana terjadinya, tentang bagaimana manusia seluruhnya dikumpulkan, tulang belulang bertemu dengan ruhnya, Allah hidupkan kembali. Maka tersiar kabar itu dari ujung jazirah Arab ke ujung yang lain. Mereka saling bertanya. Tentang apakah mereka saling bertanya? Allah berkata, apa yang terjadi saat ini sering kita dengar berita viral, sebuah peristiwa anu pun pada masa Rasulullah pun terjadi hal yang sangat viral. Bagaimana seorang anak manusia mampu menguraikan cerita-cerita tentang masa lalu, zaman Nabi, dari sejak Adam hingga zaman Nabi Isa, lalu mampu menguraikan tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat, tentu dengan bantuan Allah, dengan bantuan Allah yang diutus sedikit demi sedikit, ayat-ayat yang diucapkan oleh Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah, yang dicatat ulang oleh Khadijah. Tentang apakah mereka saling bertanya, Allah berkata, itu orang ngapain itu bisik-bisik di tongkrongan, bisik-bisik di dalam rumahnya, bisik-bisik di dalam kantornya, di pasar, dimanapun mereka saling bertanya tentang hari kiamat. Ternyata apa yang diinginkan oleh Allah ketika kaum kafir Quraisy sudah tersesat dengan 360 berhalanya, lambat laun menghasilkan buahnya, yaitu
rasa ingin tahu manusia tentang terjadinya hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah proses penghancuran kepercayaan mereka kepada berhala sedikit demi sedikit. Arat jahiliyah terpecah menjadi dua, pembela Rasulullah dan penentang Rasulullah. Terpecah menjadi golongan Abdul Muttalib, Abu Thalib, Khadijah, dan yang lain-lain, atau menjadi golongan Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Kotok Hindun, dan yang lain-lain. Terjadi kekacauan, terjadi semacam shock mental kepada seluruh masyarakat Jazirah Arab. Hal yang sangat manusiawi ketika manusia Allah tetapkan, Allah tugaskan, Allah wajibkan hanya takut kepadanya, jangan takut kepada selainnya. Pun ini juga hal yang bukan sesuatu hal yang mutlak. Ketakutan kepada Allah adalah bentuk ketakutan dengan menyembah, dengan berperilaku baik, dengan berbuat jujur, dengan tidak mengambil hak orang lain, tidak curang, tidak menindas, tidak zalim. Kalau kita, mulut kita, suara kita, tulisan kita, kata-kata kita takut kepada Allah, aku takut kepada Allah, tapi masih mengambil hak orang lain, tapi masih korupsi, tapi tetap membunuh. Bahkan membunuhnya bukan membunuh yang memang di dalam logika sebagai musuhnya yang nyata, namun juga membunuh saudaranya, membunuh seagamanya, membunuh satu majapnya bahkan. Maka itu adalah ketakutan model semu. Itu artinya ladatullah senantiasa mampu bersarang di dalam akal, hati, dan hawa nafsu manusia itu. Ketakutan kepada Allah adalah ketakutan yang bukan hanya sebatas ucapan, namun perbuatan. Walaupun tingkatan manusia, sekali lagi kita bahas, adalah 4 tingkatan imani, tingkatan syari, tingkatan amali, dan tingkatan hakiki. Bisa jadi kita senantiasa hanya berfokus kepada tingkatan imani saja, hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun senantiasa tidak mengikuti jejaknya. Lihatlah Muhammad, mereka tidak mau mengikuti jalanmu yang sukar, maunya cepat-cepat kaya, cepat-cepat tenar, cepat-cepat bersenang-senang, tanpa memperdulikan apa yang dihasilkannya itu. Apakah dari hasil perbuatan curang, dari hasil menikam saudara sendiri, dari hasil korupsi, dari hasil kolusi, dari hasil nepotisme, dari hasil menipu. Maka sampai kapanpun, walaupun secara fisik dia sudah mengimani tingkatan syari, senantiasa sholat, senantiasa berpuasa, senantiasa berzakat, namun tingkatan amalinya tidak tersentuh. Sujudnya tidak dilakukan dalam perbuatan sehari-hari, puasanya tidak diamalkan dalam kantornya, dalam kerjanya, dalam keluarganya, hajinya tidak diamalkan dalam masyarakatnya, terjelebab ke dalam lubang syari terus, tanpa terus mau berpikir, berusaha seperti Rasulullah di jalan yang sukar, sehingga tingkatan amalnya sudah sampai pada taraf keimanan yang kuat, sehingga terbuka lebar-lebar makam hakikat. Sekali lagi, tentang apakah mereka saling bertanya? Berita viral tentang kiamat sudah mulai tersebar luas di Jazirah Arab.
yang dibawakan oleh Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.